Bab 238. Anggota keluarga inti. Wang Lin berhenti dan melihat ke arah pemilik suara itu. Di kejauhan, dia melihat seorang pria parubaya di sudut. Pria parubaya yang lemah memandang Wang Lin dengan tatapan mengingatkan. Wang Lin merasa orang ini sangat akrab. Dia mengambil satu langkah dan tiba di depan pria parubaya itu. Dia berlutut dan bertanya, "Apa yang baru saja kamu katakan?" Pria parubaya itu ragu-ragu sebentar. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Senior, junior mengira kamu orang lain. Tolong jangan salahkan saya, senior." Wang Lin dengan hati-hati melihat orang itu dan berkata, "Oh benarkah? Untuk apa Anda salah mengira saya?" Pria parubaya itu tersenyum pahit dan berseru, "Senior, junior pernah memiliki saudara magang junior. Akulah yang membawanya ke sekte." Hati Wang Lin bergetar. Dia akhirnya ingat siapa orang ini. Dia merenung sejenak, lalu melambaikan lengan bajunya dan menghilang dari sekte He Huan bersama pria parubaya itu. Di tebing ratusan kilometer jauhnya, Wang Lin dan pria parubaya itu muncul. Wang Lin meletakkannya di tanah dan dengan hati-hati menatap orang itu. Pria parubaya itu melihat sekelilingnya. Dia mengungkapkan ekspresi yang rumit dan dengan lembut berkata, "Kamu." Wang Lin dengan lembut menghela nafas dan berkata, "Zhang, saudara magang senior, jika kamu mengenaliku, mengapa tidak mengatakannya saja?" Tubuh pria parubaya itu bergetar. Setelah merenung sedikit, dia tersenyum pahit dan berkata, baiklah." Wang Lin melihat orang di depannya dan adegan masa lalu melintas. Setelah beberapa saat, dia bertanya, dengan nada sedih, "Bagaimana kabar sekte Heng Yue sekarang?" Pria parubaya itu berbisik, "Aku sudah bertahun-tahun tidak kembali. Mengapa saudara Zhang ada di sekte He Huan? Dan kultivasi Anda?" Wang Lin mengerutkan kening. Dia meraih lengan pria parubaya itu. Dia merenung sedikit dan melanjutkan, "Energi spiritual di tubuhmu benar-benar berantakan dan meridianmu sangat rapuh." Pria parubaya itu tersenyum pahit dan berkata, "Setelah kamu pergi dan tidak pernah kembali, para leluhur menaruh semua perhatian mereka padaku. Mereka menghabiskan banyak upaya untuk meningkatkan level kultivasi saya ke formasi inti. Saya kemudian meninggalkan sekte Heng Yue dengan ide untuk keluar dan mengalami perjuangan dengan harapan mencapai tahap jiwa baru lahir suatu hari dan membangun kembali sekte Heng Yue. Tapi aku tidak menyangka akan bertemu dengan seorang gadis. Gadis itu adalah murid He Huan sekte. Sayangnya, seluruh kultivasi saya hilang. Namun, perempuan jalang itu tidak membunuhku karena perasaan masa lalu kami dan menggunakan tubuhku untuk memurnikan pil He Huan. Meskipun saya telah menjadi limbah total, saya akan tetap hidup sampai pilnya habis. Saya sudah menjadi sekantong tulang jika itu." Wang Lin merenung sedikit. Dia menamparkan tasnya dan mengeluarkan botol batu giok putih kecil. Dia memberikannya kepada pria parubaya dan berkata, "Ada 7 pil di dalam botol ini. Anda harus minum 1 pil sebulan. Setelah 7 bulan, Anda harus dapat memulihkan setidaknya setengah dari kultivasi Anda." Saudara magang senior Zhang, saya masih memiliki hal-hal penting yang harus dilakukan. Saya harap setelah perpisahan ini, kita akan memiliki kesempatan lain untuk bertemu. Dengan itu, Wang Lin menatap pria parubaya itu dalam-dalam, lalu tubuhnya bergerak dan menghilang dari tempatnya. Ketika dia muncul kembali, dia berada di udara,
berdiri di atas binatang nyamuk itu sambil membawa mayat-mayat di belakangnya. Pria parubaya itu memandang dengan iri di mana Wang Lin menghilang dengan sedikit melankolis. Sebenarnya, dia menyadari bahwa itu adalah Wang Lin ketika dia memanggil nama Wang Lin, tetapi perubahan Wang Lin terlalu besar. Dia tahu itu adalah Wang Lin di dalam hatinya, tetapi dia masih merasa sulit untuk percaya. Memegang botol batu Gio di tangannya, dia menarik napas dalam-dalam dan perlahan pergi. Saat Wang Lin terbang, dia menyebarkan indera ilahinya. Dia memperhatikan bahwa semua anggota keluarga Teng di Zhao telah pindah menggunakan berbagai metode seperti yang dia perkirakan. Tujuan mereka adalah kota keluarga Teng. Wang Lin mengungkapkan tatapan kejam di matanya. Dia berpikir, "Kalian semua, bergeraklah sesukamu." Ketika semua orang telah pindah ke kota keluarga Teng, itulah hari saya akan berkunjung ke Teng Huayuan. Migrasi yang meluas berlanjut ke seluruh Zhao. Namun, ada 7 orang yang masih belum bergerak. Dalam beberapa hari terakhir pembunuhan ini, Wang Lin telah mengetahui melalui berbagai metode bahwa keluarga Teng memiliki 9 anggota keluarga inti. Selain Teng Huayuan, sangat sedikit orang yang tahu tingkat kultivasi orang-orang ini. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang dilatih Teng Huayuan untuk mengambil alih keluarga Teng. Untuk membantu kultivasi 9 orang itu, Teng Huayuan menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya untuk membuka 9 gua roh. Kesembilan dari mereka menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi di dalam. Semua pil, harta sihir, dan teknik yang dibutuhkan disediakan oleh keluarga. Satu-satunya pekerjaan 9 orang itu adalah berkultivasi. Sesekali, Teng Huayuan akan membawa 9 dari mereka ke daerah berbahaya di negara tetangga untuk berlatih. Dapat dikatakan bahwa apakah itu kultivasi atau pengalaman tempur mereka, keduanya telah mencapai puncaknya. Kesembilan ini bisa dikatakan diciptakan dari semua sumber daya keluarga Teng. Selain semua itu, bukan berarti 9 tidak pernah berubah. Setiap 50 tahun, anggota keluarga Teng memiliki kesempatan untuk menantang salah satu dari 9 orang tersebut. Jika mereka menang, mereka segera mengambil tempat mereka dan mendapatkan akses ke semua manfaat menjadi salah satu dari 9 itu dan mendapatkan dukungan penuh dari keluarga Teng. Akibatnya, di antara 9 anggota inti keluarga Teng, selain satu, setiap posisi lainnya telah bertukar pemilik setidaknya 3 kali. Di bawah semua tantangan ini, jelas seberapa tinggi tingkat kultivasi anggota inti keluarga Teng. 7 titik cahaya tak bergerak yang terdeteksi oleh Wang Lin semuanya adalah anggota inti keluarga Teng, 2 lainnya dipanggil kembali ke kota keluarga Teng. Wang Lin mengungkapkan cahaya ganas di matanya. Saat ini, setiap anggota keluarga Teng bergerak menuju kota keluarga Teng seperti yang dia rencanakan. Saat ini, targetnya adalah ke-7 orang itu. 7 anggota keluarga inti yang keluarga Teng habiskan bertahun-tahun untuk berkultivasi. Ke-7 orang ini harus mati. Niat membunuh yang kuat bocor dari Wang Lin saat dia mengunci targetnya dan perlahan terbang menuju kubah pasir di kejauhan. Teng Nine adalah sebuah nama dan pada saat yang sama itu adalah gelar yang terhormat. Nama ini sudah berkali-kali berganti pemilik. Tepatnya, itu 6 kali. Teng Nine duduk di dalam ruangan tersembunyi. Ruangan itu terlihat sangat sederhana, tetapi Teng Nine tahu bahwa ruangan tersembunyi ini akan membuat setiap anggota keluarga Teng iri.
Dia pernah menjadi salah satu anggota keluarga Teng yang iri. Dia jenius sejak dia masih kecil dan dia selalu bermimpi menjadi anggota keluarga inti. Hanya dengan menjadi anggota keluarga inti dia akan menerima dukungan dari keluarga, pemberitahuan dari leluhur, dan memiliki kesempatan untuk mencapai tahap Naschen Sol. Tumbuh di keluarga Teng, dia telah melihat semua sikap dingin dan sombong dari keluarga Teng. Segala sesuatu yang dia alami sebagai seorang anak telah membuat hatinya menjadi dingin dan membuatnya rela melakukan apa saja untuk mendapatkan kekuasaan. Sampai-sampai ketika dia mendengar bahwa dia dapat bersaing untuk salah satu dari 9 posisi inti anggota keluarga, orang pertama yang dia bunuh adalah kakak laki-lakinya, karena kakak laki-lakinya adalah seseorang yang bersaing dengannya. Di sel Uruh keluarga Teng, upacara tantangan terhadap 9 anggota keluarga inti hanya terjadi setiap 50 tahun sekali, dan setiap kali, hanya 9 orang yang akan dipilih untuk menantang anggota keluarga inti. Melalui berbagai cara, dia selangkah demi selangkah menjadi salah satu dari 9 anggota keluarga inti. Posisi ini diperoleh melalui darah dan keringat dan dengan dia menyerahkan martabat dan kemanusiaannya. Agar berhasil memenangkan tantangan, dia mempraktikkan seni paling kejam di keluarga Teng. Seni ini membuatnya mengkonsumsi energi spiritual orang lain untuk meningkatkan tingkat kultivasinya sendiri. Meskipun ini akan sangat mengurangi masa hidupnya, itu memungkinkan dia untuk meningkatkan tingkat kultivasinya dengan sangat cepat. Lagi pula, lawannya adalah pemilik sebelumnya dari nama Teng Nine, yang tingkat kultivasinya telah mencapai formasi inti tahap akhir. Teng Nine memandangi ruang tersembunyi itu dengan tatapan puas. Ruangan ini memiliki energi spiritual 10x lebih banyak daripada di luar. Meskipun ruangan ini terlihat sederhana, setelah diperiksa lebih dekat, seluruhnya terbuat dari batu roh berkualitas tinggi. Di bawah ruangan ini ada pembuluh darah roh. Meskipun vena roh ini tidak besar, digunakan hanya untuk satu orang untuk berkultivasi adalah kemewahan yang tak terbayangkan. Pil, Teng Nine tidak kekurangan pil apapun. Jika dia meminta pil, keluarga Teng akan menggunakan cara apapun untuk mendapatkannya. Teknik, Teng Nine punya banyak. Teknik apapun yang dia inginkan, keluarga Teng akan mendapatkannya untuknya. Harta karun ajaib, Teng Nine memiliki banyak, dan masing-masing dari mereka adalah harta sihir tingkat Naschen Sol. Wanita. Dia tidak kekurangan apapun. Selama dia bertanya, keluarga Teng akan membawakannya seorang wanita setidaknya dengan tingkat kultivasi tertentu untuk dia gunakan. Teng Nine tidak perlu khawatir tentang apapun. Inilah keuntungan menjadi salah satu dari 9 anggota keluarga inti. Satu-satunya tugasnya adalah berkultivasi, dan berkultivasi. Tubuh Wang Lin melayang di udara. Dengan indera ketuhanannya, dia bisa dengan jelas melihat sebuah ruangan tersembunyi di bawah kubah pasir. Di dalam ruang tersembunyi adalah mangsanya. Orang ini adalah anggota keluarga Naschen Sol Teng pertama yang dia temui selain Teng Huayuan, dan orang ini juga memiliki aura pembunuh yang kuat di sekelilingnya. Aura pembunuh ini tidak mungkin diperoleh tanpa membunuh banyak orang. Meskipun itu beberapa tingkat di bawah niat membunuh Wang Lin, itu masih sedikit lebih kuat daripada beberapa pembudidaya setan di lautan setan. Wang Lin samar-samar tersenyum. Anggota keluarga Teng ini membuat matanya berbinar. Harus dikatakan bahwa syarat untuk menjadi iblis adalah memiliki sifat ganas. Semakin ganas orang tersebut, semakin kuat mereka sebagai iblis.
Wang Lin membentuk segel dengan tangan kanannya dan menekan ke tanah. Di gundukan pasir, jejak tangan muncul dan perlahan ditekan ke tanah. Di dalam ruang tersembunyi, Teng Nine tiba-tiba membuka matanya dan tanpa ragu, dia menghilang dari ruang tersembunyi. Saat dia menghilang, ruang tersembunyi itu runtuh dan membentuk pusaran pasir. Ketika Teng Nine muncul kembali, dia sudah melayang di udara, memancarkan aura pembunuh. Dia melihat ke ruang tersembunyi, lalu ke Wang Lin saat aura pembunuhnya mencapai batasnya. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.